Hai guys, selamat datang di Miles Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Miles Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputaran kapal selam Nanggala milik TNI Angkatan Laut Indonesia. Mari simak beritanya. Jadi teman-teman, sebelum kita ke pembahasan lebih jauh, kita kenal dulu ada dua jenis KRI lah yang dimiliki oleh Republik Indonesia, khususnya dimiliki oleh TNI AL. Jadi dulu Indonesia memiliki kapal selam Nanggala, namanya tuh RI Nanggala S02 403 yang diganti menjadi 403 tahun 1959. Jadi sejarahnya gini. Sejak tahun 1944, Jerman sudah mulai memproduksi kapal selam paling modern di masanya. Kapal ini disebut sebagai tipe XX1 atau 21. Jerman disebut memproduksi sebanyak 120 kapal tipe 21. Kapal ini dipersiapkan menggempur kekuatan laut sekutu. Namun hanya dua yang sempat beroperasi, seperti dikutip dari buku Mission Accomplished, misi pendaratan pasukan khusus oleh kapal selam RI Chandra Sakarya Atmaji Sumarkitjo. Saat Jerman menyerah, tentara Rusia yang menguasai seluruh wilayah yang terdapat dok kapal selam Jerman memboyong hampir semua kapal selam tipe 21 yang belum selesai. Bahkan ada informasi sejumlah besar pekerja dan insinyur yang merancang dan membuat kapal selam 21 juga dibawa ke Rusia. Akhirnya pada 1946, Angkatan Laut Rusia mengeluarkan perwarupa kapal selam baru yang basis rancangannya diambil dari teknologi kapal selam XX1 atau 21. Teknologi yang ditiru yakni metalurgi dan teknik pengelasan. Selain itu, teknologi snorkelnya yang memungkinkan kapal tidak perlu muncul ke permukaan secara penuh jika hendak mengisi baterai-baterainya. Pengembangan kapal selam ini dilakukan Lazuris Central Design Bureau di Gorky. Produk kapal selam baru ini dinamakan Project 613. Pertama kali diluncurkan pada 1949. Kapal selam baru ini dikategorikan kapal selam patroli lepas pantai, bukan kapal selam yang beroperasi di samudra lepas. Kapal selam itu oleh NATO diberi kode kelas W atau Whiskey. Panjangnya 76 meter dan lebar 6,3 meter. Beratnya sekitar 1080 saat tidak menyelam. Menggunakan mesin pendorong diesel elektrik, kapal ini punya kecepatan maksimum di permukaan sekitar 18,5 knot dan 13 knot saat menyelam. Persenjataan utama kapal selam kelas W adalah torpedo 533 mm. Terdapat 6 peluncur torpedo, 4 peluncur menghadap haluan, sisanya ke buritan. Di sejumlah varian, kapal selam ini dilengkapi pula dengan meriam penangkis udara kembar 25 mm. Kapal selam juga dilengkapi dengan radar dan peralatan sonar pasif. Keistimewaan teknologi inilah yang membuat Angkatan Laut RI tak ragu membeli dua kapal selam tipe itu tahun 1959. Pembelian tersebut dalam rangka perebutan Irian Barat. Dua kapal selam pertama Indonesia ini kemudian diberi nama RI Jakarta 401 dengan komando pertama Letnan Kolonel RP Purnomo dan RI Nanggala 403 garing S-02. RI 403 Nanggala punya komando pertama Mayor Laut OP Koisno. Setelah kedatangan Cakra dan Nanggala pada tahun 1962, Uni Soviet kembali mengirimkan 10 kapal selam sejenis. Atmaji dalam bukunya menyebut beberapa sumber mengatakan 12 kapal selam tersebut bukan buatan baru. Diperkirakan kapal-kapal tersebut diproduksi antara tahun 1955 sampai dengan 1956. Hanya saja semua peralatan penting di kapal diganti yang baru. Nanggala dan kawan-kawannya lantas dipensiunkan pada 1972. Dari 12 kapal selam buatan Uni Soviet, hanya KRI Pasupati yang bertahan sampai 1980. Dan yang kedua, KRI Nanggala 402 tahun 1981. Setelah seluruh kapal ex-Uni Soviet dipensiunkan, TNI Angkatan Laut kemudian memesan dua kapal selam dari galangan Howaldtswerke Deutsche Werft atau HDW di Kiel, Jerman. Kapal selam serang bermotor diesel listrik kelas U-209 diproduksi pada 1978 dan dipesan Indonesia pada 1977. Kapal diesel elektrik ini kemudian diserahkan ke TNI Angkatan Laut pada pertengahan 1981, sama seperti dua kapal selam pertama yang dipesan dari Uni Soviet. Kapal dari Jerman pun diberi nama Cakra dan Nanggala. Dikutip dari laman Synchrop
Perusahaan raksasa yang mengambil alih HDW disebutkan kapal selam jenis U-209 pada awalnya dipesan Angkatan Laut Yunani pada 1967. Setelah itu, berbagai negara memesan kapal selam jenis ini termasuk Indonesia. Sebanyak 63 tipe kapal selam kelas U-209 telah dibangun galangan ini. KRI 402 Nanggala memiliki dimensi 59,5 kali 6,2 kali 5,4 meter. Kecepatan saat di permukaan mencapai 11 knot dan 21,5 knot ketika menyelam. Nanggala dilengkapi persenjataan 8 torpedo 533 mm. Kapal selam ini pernah menjalani reparasi panjang mulai tahun 1986 sampai 1989. Lalu kemudian pada Oktober 1997, pertengahan 1999 di Surabaya untuk pergantian baterai dan update kontrol persenjataan. Setelah itu KRI Nanggala 402 kembali direparasi di Daewoo Shipyard, Korea Selatan untuk mengganti baterai, overhaul mesin, dan modernisasi sistem persenjataan yang selesai pada April 2006. Jadi begitu sejarah kapal KRI Nanggala Angkatan Laut dari 403 dan 402. Hai guys, selamat datang di Terima kasih share, lupa like, subscribe. Jangan lupa share, subscribe untuk mendapatkan info-info Hai guys, selamat datang di yang share, penting lupa like, subscribe. dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.